saya Iradian Melawati dengan NPM 191030544 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai TSL yang sudah saya buat. Nah, TSL yang saya buat ini adalah dalam bentuk herbarium kering. Pembuatan TSL dalam bentuk herbarium kering ini, saya menggunakan 3 jenis spesimen tumbuhan. Yang pertama ada Zinnia elegans, yang kedua ada Cumprena globosa, dan yang ketiga ada Bougainvillea spectabilis. Herbarium kering yang pertama saya buat adalah dari spesies Zinnia elegans. Zinnia elegans merupakan tumbuhan dari familia Astraceae dan dari genus Zinnia. Nah, tumbuhan Zinnia elegans ini di tempat saya biasanya disebut dengan kembang kertas. Nah, Zinnia elegans ini merupakan tumbuhan berdu yang memiliki bunga bermacam-macam. Kadang berwarna merah, putih, kuning, ataupun berwarna ungu. Nah, tumbuhan Zinnia elegans ini merupakan tumbuhan dengan sistem perakaran tunggang dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Herbarium kering yang kedua saya buat ini adalah dari spesies Cumprena globosa. Tumbuhan Cumprena globosa ini merupakan tumbuhan dari familia Amarantaceae dan genusnya ini adalah Cumprena. Cumprena globosa ini biasa disebut dengan bunga kenop. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan tenas di musim yang memiliki sistem perakaran tunggang dan memiliki bunga berwarna ungu. Nah, biasanya tumbuhan ini digunakan sebagai tanaman hias dan bunganya dapat digunakan sebagai teh. Herbarium kering yang ketiga yang saya buat adalah spesiesnya adalah Bougainvillea spectabilis. Bougainvillea spectabilis ini merupakan tumbuhan dari familia Pictaginaceae dan dengan genusnya adalah Bougainvillea. Bougainvillea spectabilis ini merupakan tumbuhan yang biasa kita sebut dengan tumbuhan bougainville. Bougainvillea spectabilis ini merupakan tumbuhan merambat dengan batang berduri dan memiliki bunga majemuk seperti ini ya, seperti yang dapat kita lihat di sini. Dan biasanya tumbuhan ini digunakan sebagai tanaman hias. Metode pembuatan TSL dalam bentuk herbarium kering ini dapat dilakukan yang pertama dengan mengambil spesimen yang berbentuk tumbuhan ini dengan menggunakan gunting tanaman maupun dengan skop. Nah, bagian yang diambil adalah bagian bisa berupa daun, bunga, batang maupun akarnya, minimal 2 bagian itu. Nah, yang kedua adalah dengan membersihkan spesimen dari kotoran yang menempel dengan cara mencucinya hingga bersih. Yang ketiga, setelah dicuci kemudian didiamkan sebentar hingga air mengering pada spesimen tersebut dan kemudian disemprot menggunakan alkohol 70%. Nah, langkah selanjutnya ini adalah meletakkan pada kertas koran dan ditata sedemikian sehingga tumbuhan tersebut tidak terlipat ketika akan ditutup. Nah, untuk mengatasi hal ini saya menggunakan kertas kemudian diberi isolatif dan ditempel pada kertas koran itu pada bagian-bagian tumbuhan. Nah, seperti pada gambar di atas ini, seperti itu. Nah, setelah itu spesimen tersebut pada koran ditutup kembali menggunakan koran dan di bawahnya diberi dengan karton ataupun kardus, atasnya juga diberi karton atau kardus. Karena pada pembuatan herbarium kering ini saya membuat 3 jenis herbarium, maka dapat dilakukan bersamaan untuk pengepresannya. Nah, caranya adalah dengan yang tadi sudah ditutup dengan karton, kemudian spesimen yang sudah ditempel dan ditata pada kertas koran lainnya diletakkan di atas karton tersebut, kemudian ditutup dengan karton, kemudian karton. Nah,
setelah itu spesimen lainnya seperti itu. Nah, setelah ditutup dengan karton, dapat dilakukan tahap seperti itu terhadap spesimen-spesimen yang lain untuk pengepresan ini. Nah, kemudian setelah ditutup dengan karton, dapat dipres dengan menimpanya dengan benda-benda berat seperti buku tebal maupun papan kayu yang berat. Nah, letak penyimpanan pengepresan ini dapat ditempatkan pada tempat yang kering dan tidak lembab sehingga tidak membusuk dan spesimen ini cepat kering. Pengepresan ini dapat dilakukan 2 hingga 3 minggu hingga spesimen menjadi kering. Kemudian setelah 2 hingga 3 minggu pengepresan kemudian dibongkar dan spesimen diambil. Nah, spesimen tersebut kemudian ditempelkan pada kertas karton putih seperti ini, bisa menggunakan isolatif atau solasi seperti ini, dan jangan lupa untuk ditempel etiketnya sebagai identitas dari herbarium tersebut. Nah, tapi yang terakhir adalah dengan memajang pada frame kaca seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, demikian tadi adalah mengenai penjelasan TSL yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.